Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlanjutkan kajian kita masih membahas kitab Al-Jami' dan kita masih membahas bab zuhud dan wara' pada hadis keempat. Kita baca hadisnya baru kita jelaskan. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Akhrajahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Hibban. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Hadis ini dikeluarkan Abi Dawud dan dinyatakan sahih oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ancaman berat bagi orang-orang yang mereka menyerupai dengan orang kafir. Kenapa demikian? Tentu ada alasannya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat keras? Tidak boleh bagi seorang muslim atau muslimah itu menyerupai orang kafir. Pertama alasannya sebutkan oleh para ulama, karena menyerupai orang kafir itu akan melemahkan Islam. Menyerupai orang kafir itu akan melemahkan Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, selain daripada melemahkan Islam, menyerupai orang kafir itu menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang yang mengambil agama mereka olok-olokan dan main-main dari kalangan orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian, dan juga orang-orang kufar, orang-orang kafir tidak boleh dijadikan aulia, tempat berloyalitas. Dan bertakwalah kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini, tepatnya surah Al-Maidah ayat 57 ini menjelaskan kepada kita
agar kita menyelisihi mereka, menyelisihi orang-orang kafir. Ketika kita tasyabuh dengan mereka, berarti kita telah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Al-Quran dengan tegas melarang tidak boleh menanamkan kecintaan kepada orang kafir. Bahkan Al-Quran juga memerintahkan kita untuk menanamkan kebencian kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 55 sampai 56, Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kalian adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Maknanya, ketika kita disuruh untuk meletakkan loyalitas kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada orang-orang yang beriman, berarti mafhum kebalikannya, kita disuruh untuk membenci musuh Allah, musuh Rasul, dan musuh orang-orang yang beriman. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa Islam sangat menjunjung derajat orang-orang yang beriman. Maka ketika kita tasyabuh dengan orang-orang kafir, berarti kita telah menjatuhkan kaum mukminin. Sementara kita harus mengunggulkan orang Islam di atas orang kafir. Kalau kita tasyabuh dengan orang kafir, secara otomatis berarti kita tidak sedang mengunggulkan orang-orang yang beriman di atas orang kafir. Dan ini sebuah kemunduran dalam Islam. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, adalah tasyabuh dengan orang kafir itu sama dengan meletakkan loyalitas kita dengan mereka. Dan meletakkan loyalitas ini adalah sebuah kekufuran. Makanya Islam itu dibangun di atas dua perkara, al-wala wal bara. Wala itu meletakkan loyalitas kepada Allah dan Rasul dan orang-orang yang beriman, sementara bara itu berlepas diri dari musuh Allah, musuh Rasul, dan musuh orang-orang yang beriman. Bahkan terkadang tasyabuh dengan orang kafir itu bisa mengeluarkan orang dari Islam. Bisa saja mengeluarkan orang dari Islam. Lihat tasyabuhnya. Artinya lihat penyerupaannya dengan orang kafir itu sampai tingkat mana. Jadi ada tasyabuh atau penyerupaan dengan orang kafir tertentu itu bisa mengeluarkan dari Islam. Dan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala pernah ditanya tentang apakah seseorang itu bisa kufur ketika seseorang berwala kepada orang kafir. Maka beliau menjawab bahwa tasyabuh dengan orang kafir itu sama dengan meletakkan loyalitas kepada orang kafir. Dan itu sebuah keharaman dan sebuah kebatilan. Karena Nabi SAW mengatakan, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillahi wal bughdu fillah." Sekuat-kuatnya tali iman yang mengikat seseorang itu adalah kecintaan karena Allah dan benci karena Allah. Dan Nabi SAW juga mengatakan, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, mencegah karena Allah, maka telah sempurna imannya. Bahkan Rasul juga mengatakan, ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalid.
Seseorang itu digantungkan agama temannya, maka lihatlah siapa yang menjadi temannya. Lah hadis-hadis ini menguatkan tentang hadis larangan tidak boleh tasyabuh dengan orang kafir. Bahkan Nabi SAW mengatakan tadi seseorang itu digantungkan agama temannya. Kalau dia loyalitas kepada orang yang beriman, maka temannya orang-orang yang beriman. Tapi kalau loyalitasnya diberikan kepada orang kafir, maka temannya orang kafir, dan itu membahayakan. Bentuk-bentuk tasyabuh itu seperti apa? Contoh-contohnya seperti apa? Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa contoh yang disebutkan oleh para ulama tentang bentuk-bentuk tasyabuh yang diharamkan. Baik dari segi ucapan ataupun pakaian ataupun tingkah laku bahasa dan begitu seterusnya. Contoh umpamanya, sebagian kaum muslimin itu tidak memperhatikan salam. Jadi sebagian kaum muslimin itu mereka tidak memperhatikan ucapan salam apabila ketemu. Umpamanya kalau kita ketemu kan assalamualaikum, nanti jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi atau dilengkapi wabarakatuh. Tapi ada orang yang menggantikan salam itu dengan bahasa lain. Contoh umpamanya sabahul khair, masaul khair, selamat pagi atau selamat petang nih bahasa kitanya. Lah dengan menggantikan salam dengan kalimat sabahul khair atau masaul khair ini, itu bentuk tasyabuh. Jadi kalaupun harus mengatakan sabahul khair atau masaul khair ini, selamat pagi atau selamat petang ini, tapi dahulukan dengan salam dulu. Jangan dihilangkan salamnya, kemudian itu pula yang diucapkannya. Karena itu bukan tahiyatul muslimin. Tahiyatul muslimin itu assalamu alaikum, bukan sabahul khair. Nah, ini juga harus dipahami. Yang kedua contohnya, umpamanya ibu ini kan saya kira setiap ibu punya handphone. Punya handphone kan Bu. Harusnya Bu ketika ibu itu telepon, maka yang pertama kali ibu katakan harusnya assalamualaikum. Jadi seandainya ibu menghubungi saya atau siapapun, maka ketika pertama kali nyambung tuh Bu, itu ucapkan assalamualaikum Bu. Ini enggak halo kan gitu Bu ya. Nanti di sana halo juga tuh. Jadi halo Bandung jadinya. Jadi kadang-kadang saut-sautan seperti itu tidak sesuai dengan Islam. Jadi ketika ibu nyambung saja, ibu langsung salam, assalamualaikum. Ya. Jadi jangan pakai halo. Halo itu nggak tahu bahasa Inggris itu bahasa apa halo. Ya. Bahasa kitanya mungkin marhaba gitu ya. Bahasa Arabnya ya. Tapi sebaiknya ditinggalkan kalimat itu. Langsung saja assalamualaikum. Itu lebih tepat lagi karena itu syiarnya kaum muslimin. Kemudian juga diantara tasyabuh dengan orang kafir adalah sebagian kaum muslimin itu menganggap orang-orang yang memiliki kerabat padahal bukan mahram itu dibolehkan salaman atau pelukan atau ciuman. Ini tidak boleh Bu. Dan saya lihat kalau di kampung-kampung gitu ya, kadang-kadang kalau tidak paham tentang agama, walaupun itu bukan mahram, ya mungkin karena dianggap kerabat, bahkan tetangga gitu ya, kalau tidak tahu hukum-hukum
tidak boleh seseorang laki-laki bersalaman dengan wanita yang bukan mahram, itu mereka biasa saja tuh. Atau kawan SD-nya, kawan SMP-nya ketemu di jalan itu pulang kampung. Lah ini tidak boleh. Karena bagaimanapun Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kalau seandainya kata Rasul, kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang sangat panas, itu lebih baik dibandingkan seseorang menyentuh yang bukan mahramnya. Ini juga salah satu bentuk tasyabbuh kan itu. Yang melakukan seperti itu kan orang barat itu. Kadang-kadang salaman, ciuman, pelukan. Islam hanya boleh dilakukan kepada orang-orang yang punya mahram saja. Bersentuhan itu. Nah ini contoh juga yang sepele gitu ya. Tetapi ini bahaya. Ini bagian daripada tasyabbuh. Kemudian juga lebih mengagungkan bahasa Inggris dibandingkan bahasa Arab. Lebih mengagungkan bahasa luar dibandingkan bahasa Arab. Banyak kaum muslimin itu kalau bahasa Inggris subhanallah, ya, cakapnya luar biasa. Tapi kalau suruh bahasa Arab tak bunyi pula dia. Harusnya kan kita orang Islam mementingkan bahasa Quran dan bahasa sunnah. Bahasa Arab itu penting karena dengan itu kita bisa memahami Quran dan Sunnah. Kecuali Nabi itu turun di Inggris, yalah, nah, kita pelajari bahasa Inggris. Atau Nabinya turun di Jawa, ya kita pelajari bahasa Jawa. Atau Nabinya turun di Lombok, ya kita pelajari bahasa Lombok. Atau di Flores, ya kita bahasa Alor kan itu ya. Tapi kan Nabinya di Arab masalahnya. Makanya karena Nabinya turun di Arab, ya kita harus belajar bahasa Arab lah. Karena dengan itulah kita bisa memahami Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, atau sebagian kaum muslimin yang sekarang kita lihat ya. Ada di antara kaum muslim itu yang sudah mulai membuat tato di badan-badan mereka. Padahal sudah jelas bukan hanya tasyabuh dengan orang kafir, ada larangan. Bahkan wanita-wanita yang sengaja ditato itu selain tidak akan masuk ke dalam sorga, mencium bau sorga pun tidak, kata Rasul. Karena ada tuh wanita-wanita yang bukan hanya ditato, termasuk wanita yang dicukur halis, bulu halisnya dihabiskan, kemudian diganti dengan spidol. Celakanya nggak permanen pula spidolnya tuh Bu. Jadi kalau hujan hilang pula tuh. Nah ini kadang-kadang terjadi kan, dan itu banyak itu, entah karena tren entah apa kita tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa ada orang-orang yang kemudian menyalahi kodrat mereka. Jadi selain tasyabbuh juga memang masuk daripada larangan itu. Tidak boleh itu. Cukur bulu halis, kemudian juga mentato badan. Dulu yang saya tahu itu yang suka tato orang Cina. Nah, sekarang orang Melayu banyak pula bertato. Orang Cinanya berhenti mentato, orang Melayunya pula banyak tatonya. Terbalik-balik sekarang. Nah, ini padahal tato itu tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Selain daripada keharaman, tasyabbuh tidak boleh. Ataupun mamanya sekarang tren kan wanita-wanita yang menyemir rambut mereka. Menyemir rambut ini kalau memang dalam rangka kecantikan untuk ya mungkin kalau sudah punya suami untuk suaminya, ya tidak ada masalah kan begitu. Tetapi kalau kemudian dibuat model seperti modelnya orang-orang fasik ataupun orang-orang kafir gitu ya. Jadi dia menyemir itu karena melihat tren modelnya orang kafir, kemudian ditiru dia, itu tasyabbuh, tidak boleh. Haram hukumnya. Jadi itu juga mulai daripada tingkat bahasa, kemudian pakaian, bahkan sampai kepada beberapa keyakinan. Makanya kenapa banyaknya bid'ah di mana-mana,
banyaknya kekufuran di mana-mana, itu disebabkan karena tasyabbuh tuh. Coba kita perhatikan beberapa sikap para sahabatnya, biar tahu bahayanya tasyabbuh ini. Pertama, sikap seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Jadi dahulu ada sahabat namanya Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Jadi Mughirah ibn Syu'bah ini dia punya paman namanya Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi. Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi ini pamannya. Jadi Mughirah bin Syu'bah ini ponakannya. Pamannya masih kafir, sementara Mughirah ini sudah masuk Islam. Jadi satu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di Hudaybiyah. Jadi Urwah ibn Syu'bah ini kan menggunakan baju besi dan juga menggunakan helm besi sehingga tidak bisa dikenali. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berunding dengan kabilahnya Mughirah bin Syu'bah ini, rupanya yang diutus oleh kabilahnya Mughirah bin Syu'bah ini adalah Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi, dan itu pamannya. Karena memang Mughirah menggunakan helm besi sehingga tidak dikenali. Jadi ketika berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamannya Mughirah ini Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi ini biasa orang Arab. Kalau mereka berbahasa basi menunjukkan keakraban, itu biasanya kan memegang janggut. Jadi mengelus janggut orang lah. Jadi kita berbicara saling hadap-hadapan. Nanti biasanya untuk menunjukkan keakraban, maka seseorang biasanya menyentuh janggut lawan bicaranya. Lah, Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi ini maksudnya hendak memegang janggut Nabi, mengelus janggut Nabi, menunjukkan keakraban. Tetapi Mughirah bin Syu'bah ini tiba-tiba marah. Kemudian memukul tangan pamannya dengan gagang dengan gagang daripada gagang pedang dia, sehingga kesakitan. Kemudian hendak dipegang lagi, ditepis lagi sama gagang pedangnya. Sampai akhirnya dia mengatakan, "Ya Muhammad, siapa orang ini? Sungguh keras sekali dia kepadaku." Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum dan mengatakan, "Kenapa kau tidak mengenali wahai Urwah? Dia adalah keponakan." Mughirah ibn Syu'bah mendengar hal itu, emosi Urwah bin Mas'ud kemudian saling melontarkan kalimat. Tapi dari sini kita lihat bagaimana sikap daripada Mughirah bin Syu'bah ini. Dia tidak senang kepada pamannya karena kekafirannya dan hendak menyakiti, disangkanya hendak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya ditepis dengan pedang. Begitulah para sahabat, bencinya dengan orang kafir. Tidak mau siapapun menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat itu betul-betul sangat mencintai Rasul dan sangat membenci orang kafir. Dan itu sikap yang ditunjukkan ini adalah sikap wala, artinya meletakkan loyalitas kepada Rasul. Tapi hari ini tidak. Hari ini justru terbalik gitu ya. Orang sudah mulai meninggalkan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mulai berpindah kepada ajaran selain Islam. Jadi luntur perasaan cintanya itu. Ini sebuah contoh. Kemudian contoh yang kedua, kisah Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibnu Abdillah ibni Ubayyin ibni Salul. Ini sahabat ini anaknya presiden munafik. Jadi di Madinah itu ada presiden munafik namanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul.
Itu tokoh munafik Madinah. Jadi ketika terbongkar kemunafikannya setelah perang Tabuk, kemudian turunlah surah At-Taubah membongkar borok-borok mereka, maka Nabi SAW kemudian mengumumkan kepada para sahabat bahwa dia sudah tahu siapa-siapa orang-orang munafik. Lah rupanya salah satu munafik yang diketahui bahkan gembongnya munafik adalah Abdullah ibn Ubay. Maka tiba-tiba tersebarlah isu banyak para sahabat yang menawarkan diri untuk membunuh tokoh munafik ini. Rupanya sebelum sahabat-sahabat lain menangkap dan membunuh tokoh ini, anaknya namanya Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay ibn Salul menghadap Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, jangan sampai tugas membunuh bapakku diserahkan kepada siapapun. Serahkan kepadaku. Kalau engkau ingin menginginkan kepalanya, aku yang penggal. Jadi kata Abdullah ibn Abdillah ini mengatakan, ya Rasulullah, jangan sampai tugas membunuh orang itu diserahkan kepada orang lain. Kalau engkau ingin kepalanya, aku yang penggal sebagai anaknya. Sebab kalau seandainya tugas ini diberikan kepada orang lain, maka aku tertanam dendam dengan pembunuh ayahku, sementara kau tahu tidak ada orang yang paling berbuat baik di Madinah kepada bapaknya kecuali aku. Bisa saja tertanam dendam dan aku pun membunuhnya, termasuk penduduk neraka. Jadi Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay ini meminta kepada Rasul, kalau memang tugas membunuh itu diserahkan kepada orang, jangan, biar aku saja yang membunuh. Lihat bagaimana loyalitas anak ini kepada Nabi SAW, siap membunuh ayahnya karena ayahnya sangat membenci Nabi. Begitulah dulu kan, walaupun istilahnya itu hubungan ayah dan anak tuh. Mereka ingin menunjukkan bahwa kami ini sangat mencintai Nabi dan tidak suka dengan orang kafir. Itu kan luar biasa gitu ya. Makanya Nabi SAW sendiri pernah marah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saat Umar itu memegang lembaran Taurat, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Umar, amutahawikun anta ya ibnal Khattab. Kau sudah bingung wahai Umar, apa yang di tanganmu itu? Kata Umar, lembaran Taurat wahai Rasul. Kata Rasul, lempar, buang lembaran itu, karena aku sudah meninggalkan kepadamu Islam ini terang benerang, malamnya seperti siangnya, dan tidak ada yang bergeser dari Islam kecuali pasti dia akan sesat. Lihat bagaimana Nabi SAW mencegah Umar untuk memegang lembaran-lembaran Taurat. Hari ini kadang-kadang di universitas-universitas ada pelajaran perbandingan Islam gitu ya, kemudian mempelajari agama-agama di luar. Sementara dia tidak kuat, tidak kokoh tentang akidah agama Islam, akhirnya kena syubhat, Bu. Ya. Kalau memang mau mempelajari perbandingan Islam dengan mempelajari ajaran-ajaran di luar daripada Islam, pelajari Islam dulu dengan kokoh, akidah Islam dengan benar. Baru kalau sudah menguasai Islam dengan kokoh, ya silahkan mempelajari di luar Islam pun untuk sebagai bahan perbandingan kan. Sebab celakanya ketika Islam tidak kokoh, kemudian mempelajari di luar daripada Islam, terkena syubhat, Bu. Belakangan apa? Jadi Islam liberal jadinya. Belakangan jadi Islam liberal, akhirnya semua agama benar. Nah ini kan sudah salah kaprah jadinya kan. Makanya sebaiknya jangan membaca ajaran-ajaran di luar dulu sebelum mempelajari Islam dengan benar. Karena itu punya kawan juga dulu itu. Di rumahnya ada kitab-kitab Injil, Taurat gitu kan. Ya karena di Islam ya ada Quran juga gitu. Tapi saya paham dia baca Quran saja tidak bisa. Tapi dia suka baca Injil gitu ya. Kalau saya tegur, kenapa kamu tidak mempelajari Quran terlebih dahulu? Ya, dia bilang kan saya dari kecil Islam katanya.
Dan saya kalau baca Quran itu ya lihat kan ada tulisan Melayunya tuh. Dia bilang ini sudah cukup. Ya, dan saya biar tahu mana kesalahan agama-agama luar supaya kita lebih berhati-hati. Kok bisa dia mengatakan seperti itu? Islam aja nggak benar. Sementara dia mau meneliti ajaran orang luar katanya, biar tahu kesalahannya di mana. Lah Islamnya saja belum betul. Lah kalau ini terus diteruskan, pasti dia akan sesat tuh. Karena bagaimanapun syubhat itu akan menyambar-nyambar tuh. Maka kalau Islam belum kuat, jangan coba-coba mempelajari agama di luar. Sebaiknya sudahlah ajaran Islam saja pelajari. Ngapain sibuk dengan ajaran di luar daripada Islam, dan itu bentuk wala kita ke dalam Islam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dia memanggil anaknya Abdurrahman. Ketika itu Abdurrahman masih musyrik. Anaknya itu masih musyrik, tapi ayahnya sudah Islam. Dia mengatakan, "Aina mali ya khabith?" Di mana hartaku wahai orang buruk? Lihat, ngomong sama anaknya Abu Bakar, di mana hartaku wahai orang buruk? Faqala Abdurrahman, dia mengatakan kepada ayahnya, ada, tetapi hanya sebegini. Maksudnya sudah hilang, hanya ini sisanya. Ya. Maka akhirnya Abu Bakar emosi, kemudian mencaci anaknya. Lihat bagaimana sikap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada anaknya, sangat membenci sekali karena dia memusuhi Rasul. Tapi walaupun belakangan anaknya masuk Islam gitu ya, tetapi sikap Abu Bakar kepada anaknya yang masih kafir itu menandakan bagaimana dia sangat membenci anaknya, siapapun yang membenci Nabi. Pokoknya siapapun yang membenci Nabi pasti dibenci Abu Bakar. Hatta walaupun itu anaknya. Lah dari sini kita tahu bahwa sikap-sikap para sahabat ini menunjukkan tentang bagaimana loyalitas tinggi para sahabat mencintai Allah dan Rasulnya itu di atas segala-galanya. Tapi hari ini kan tidak. Orang-orang yang tasyabuh dengan orang-orang kafir itu, hakikatnya dia telah mencabut loyalitas kepada Allah dan Rasulnya. Dan dia tidak suka dengan Islam. Makanya shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar ucapan Rasul itu, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Sungguh kalian akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalaupun seandainya mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, pasti kalian akan ikut di dalamnya. Pada lubang biawak padang pasir itu kan berkelok, tapi pasti kalian akan mengikuti dalamnya. Seolah-olah Rasul ingin mengatakan, kalau ada budaya orang kafir, walaupun itu sifatnya menyakitkan, pasti kalian akan ikut. Contoh umpamanya, tadi contohnya kan, mentato. Tato itu kan sakit, Bu. Pakai api kan, dilaser, itu kan sakit sekali. Kadang-kadang ada beberapa tempat di anggota badan itu dilubangi, itu kan sakit, Bu. Sampai dioperasi, ya. Tetapi nggak peduli orang itu, pasti akan ikut di belakangnya. Betul juga banyak orang-orang Islam yang bertato, kadang-kadang melubangi telinganya sampai diletakkan tutup botol aqua kan, Bu. Saya lihat di jalan tuh kan ada yang telinganya itu lubangnya besar sekali, Bu. Itu gimana caranya coba? Apa nggak disakiti itu? Lah ini termasuk juga. Lalu bentuk-bentuk tasyabuh yang lain, contoh umpamanya tarbiyatul kilab, memelihara anjing, Bu. Itu tasyabuh dengan orang kafir. Memelihara anjing itu tasyabuh dengan orang kafir. Apalagi satu hari memelihara anjing itu pahala ibu 1 qirot akan dikurang tuh. 1 qirot itu seperti gunung Uhud. Yang belum tentu kita dalam sehari mendapatkan pahala sebesar itu. Tapi berkurang pahala sebesar itu sudah jelas.
Jadi selain daripada memelihara anjing itu tasyabuh dengan orang kafir, setiap hari pahala kita akan dikurangkan. Maka jangan sampai seorang muslim atau muslimah itu memelihara anjing. Tapi kan lucu Ustaz, lebih lucu daripada kucing. Ya, ngapain juga? Walaupun itu bukan untuk lucu-lucuan, Bu. Anjing itu bukan untuk lucu-lucuan. Karena ini Islam sudah ada batasan. Anjing itu najis. Bahkan jilatannya saja termasuk najis mughalladhah, najis yang sangat besar karena harus dicuci 7 kali plus dengan tanah. Jadi jangan main-main dengan anjing. Belum lagi malaikat enggak masuk lagi ke rumahnya. Nah, ini juga termasuk tasyabuh, ya. Termasuk tasyabuh juga adalah lebih senang dengan musik. Seseorang lebih suka menyanyi, mendendangkan musik, lebih cenderung mendengarkan musik dibandingkan Quran ataupun dibandingkan ceramah, dibandingkan murotal. Ini tasyabuh dengan orang kafir. Walaupun seandainya musik itulah anggaplah tidak ada kalimat-kalimat yang berdosa, sama saja melalaikan. Ya, jadi orang-orang yang suka menyetel musik kencang-kencang, hobi dengan musik, hobi dengan lagu, kemudian dihabiskan waktunya hanya untuk itu, dia telah tasyabuh dengan orang kafir. Karena hanya orang kafir yang seperti ini. Yang suka lagu-lagu itu kan orang kafir, Bu. Orang Islam itu suka Quran, bukan suka musik. Ya, maka ini juga bagian daripada tasyabuh bil kufar juga. Ya. Termasuk juga orang-orang yang kemudian mencukur janggut, membiarkan kumis. Ini juga termasuk tasyabuh. Ya, bagi laki-laki. Ataupun bagi laki-laki kadang-kadang menggunakan kolor sampai nampak auratnya di atas lutut. Nah, ini kan biasa juga kan bapak-bapak itu kadang-kadang pakai kolor ke sana kemari tapi auratnya tampak. Ya, ini tasyabuh dengan orang kafir, tidak boleh menampakkan aurat. Ya. Termasuk juga taklidul kufar bilibasihim, mengikuti orang-orang kafir dari segi pakaian. Jadi ada orang-orang yang mengikuti model tertentu dari barat, kemudian membeli dengan harga mahal hanya untuk berbangga-bangga. Ini tasyabuh dengan orang kafir. Tasyabuh dengan orang kafir. Termasuk saya contohkan tadi, mementingkan belajar bahasa orang kafir dibandingkan bahasa orang Arab. Termasuk juga perayaan-perayaan tertentu dalam Islamnya. Umpamanya kita lihat ada ulang tahun anak gitu kan. Ulang tahun anak setiap tahunnya dirayakan, tiup lilin, kemudian dilagukan. Ini semua tasyabuh dengan orang kafir. Tasyabuh dengan orang kafir. Tidak perlu dirayakan setiap tahunnya anak itu, karena Islam tidak mengenal hal itu. Ataupun termasuk tasyabuh adalah terlalu taklid, fanatik dengan daerah, fanatik dengan suku, suku Padang fanatik dengan Padangnya, suku Jawa fanatik dengan Jawanya, suku Batak fanatik dengan Bataknya, suku Alor fanatik dengan Alornya, umpamanya seperti itu. Fanatik kesukuan, ya, sehingga menimbulkan kebencian kepada ras yang lainnya. Akhirnya jadi rasis dan begitu seterusnya. Jadi ini termasuk tasyabuh dengan orang kafir, Bu. Ya. Nah, ini kan banyak bentuk-bentuk tasyabuh itu, kalau mau dibedah itu memang di masyarakat ini sudah menjamur bentuk-bentuk tasyabuh yang dilarang di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ini, bahwa ketika kita berusaha untuk menegakkan Islam, meletakkan loyalitas kepada Allah, Rasul dan juga orang-orang yang beriman, maka inilah bentuk loyalitas yang benar. Maka dari sekarang lindungi anak-anak kita, jangan sampai tasyabuh dengan orang-orang kafir. Wallahu alam, sampai di sini, Bu. Sebelum saya tutup, kita buat tanya jawab saja, silakan. Nggak ada? Ada? Nggak ada? Oh, kalau nggak ada, baguslah, saya mau pergi.
Membagi harta, membagi gonogini sebelum bercerai. Bagi-bagi dulu baru cerai gitu. Iya. Ya, alhamdulillah. Kita tahu bahwa harta yang diistilahkan harta gonogini itu kan harta hasil bersama, Bu. Ya. Kalau sebelum menikah itu seseorang sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, sudah punya tanah, sudah punya uang di ATM, itu tidak termasuk gonogini, Bu. Jadi gonogini itu memang harta yang dikelola bersama. Bisnis bersama gitu kan. Pokoknya dikelola bersama lah, itu namanya gonogini. Kalau itu yang dimaksud ya tidak masalah. Ya. Kalau itu maksud, tetapi kan membagi harta sebelum bercerai itu kan berarti sudah niatnya memang niat cerai itu. Sudah niatnya tidak bagus kan, Bu. Niatnya sudah niat tidak bagus ingin bercerai. Tapi kalau memang sudah ada alasan yang memang jelas, ya memang dalam Islam dibolehkan seseorang bercerai atau meminta cerai, ya tidak ada masalah sih secara hukum. Islam membagi harta yang merupakan harta serikat. Tidak ada masalah kalau memang masing-masing antara suami istri itu di atas kerelaan. Itu maksudnya ya. Tapi kalau ingin bercerai dulu kemudian dibagi juga memang tidak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengikat permasalahan ini kan. Cuman yang jangan pula harta bawaan sebelum menikah itu dimasukkan harta serikat. Jadi setahu saya harta gonogini itu ya harta serikat gitu ya. Kalau sebelum menikah sudah punya mobil, punya rumah ya bukan harta serikat, itu harta masing-masing suami istri itu. Wallahu a'lam. Oke, sekarang dudanya sudah punya rumah, jandanya sudah punya rumah gitu. Ya sudah, artinya kan balik ke rumah masing-masing. Anda punya rumah masing-masing. Ya. Jadi harta gonogini itu kalau seandainya tadi saya katakan memang dia miskin kemudian kaya bersama, nah itulah gonogini. Nah kalau duda sama janda yang dudanya punya rumah sendiri, jandanya punya rumah, kan masing-masing itu tidak bisa rebutan kecuali meninggal. Kalau meninggal ya bisa diwariskan. Ya lihat berapa dapatnya pasangannya, mengacu kepada apakah dia punya anak atau tidak. Tapi kalau bercerai, ya itu bukan waris bercerai itu. Ya bercerai itu ya bagi-bagi, itu namanya ya harta gonogini. Walaupun masih diperselisihkan gonogini itu sebenarnya seperti apa, tapi kan undang-undang Indonesia ataupun di pengadilan agama ada memang tertulis tentang pembagian gonogini itu. Nanti biasanya di pengadilan ditanya tuh sumber hartanya dari mana. Ya gitu. Wallahu a'lam. Iya. Habis dibagi, rujuk lagi apa digabungkan lagi gitu mungkin. Ya enggak lah, kalau sudah di masing-masing punya harta kemudian rujuk lagi, yaitu harta pribadi masing-masing lah. Yang untung yang istri lah, karena kan dia solid milik dia. Suami yang berbagi kepada istrinya. Karena suami wajib menafkahi. Kalau istri kan wajib terima nafkah. Ya kalau dia rujuk, alhamdulillah. Wallahu a'lam. Wa iya. Orangnya ada di sini ya? Enggak ada. Ayat titipan persoalan aja. Diberi ke istri. Ya enggak lah, itu harta istri. Kalau istri bekerja dapat gaji, itu gaji solid milik istri. Suami nggak berhak mengambil. Tapi kalau suami bekerja dapat uang, istri ada bagiannya. Karena dia punya hak nafkah.
kecuali istrinya nusuz, ya mungkinlah tidak dapat hak nafkah. Jadi apapun upaya istri itu, maka dia milik dia, tidak ada terlibat dengan suami. Ya, jadi kalau ibu bekerja dapat uang, ya itu milik ibu, bukan milik suami. Suami itu kecuali pinjam, boleh. Atau kalau ibu mau bantu ekonomi suami, ya nggak apa-apa dengan uang ibu, tapi ibu dapat 2 pahala, besar lagi pahalanya. Ya pertama berbakti kepada suami, yang kedua sedekah kepada suami. Kalau mau bantu suami, ya kalau enggak ya nggak apa-apa. Seperti Khadijah itu kan membantu suaminya, membantu Nabi dengan hartanya. Jadi kalau itu pemberian kepada istri bukan untuk keluarga, ya itu solid milik istri, tidak ada urusan suami dalam pemberian itu. Wallahu a'lam. Bukan masalahnya, Bu. Ini suami ngasih 1 juta per bulan, yang ibu belanjakan 300. Kan kasihan suami makan tempe, tahu, sayur asem, nggak pernah nengok daging kan. Maksudnya kan jangan yang disimpan lebih banyak dibandingkan yang dibelanjakan, yang pasti kualitasnya tidak berbobot tuh. Ya kalau seandainya ada kelebihan, kemudian ya sebaiknya diminta izin aja lah sama suami. Sebaiknya minta izin lebih baik, ya kan. Termasuk kalau ibu cuci pakaian suami, tahu-tahu ada uang, ya kan. Kan senang itu, Bu, biasanya kan. Apalagi agak banyak isinya kan. Ya dikembalikan, isinya 1 juta tapi dikembalikan 50. Lah itu sama aja kan, Bu. Ya tetap kan harus dikasih tahu juga. Karena itu kan bukan hak ibu kan. Ibu kan sudah ada jatah, kecuali kalau suaminya pelit. Ya kalau suaminya pelit enggak apa-apa. Karena di zaman Rasul ada sahabat namanya Abi Sufyan, punya istri namanya Hindun. Hindun ini datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, suamiku itu pelit kedekut. Ya, apakah boleh kalau saya mencuri dari dompetnya untuk kebutuhan aku dan anak-anakku? Kata Rasul, tidak apa-apa, tetapi sekedar memenuhi kebutuhanmu dan anak-anakmu. Nah, ini kalimat sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan anak-anakmu itu artinya tidak boleh berlebihan. Ya, kalau memang kebutuhan ibu sudah dipenuhi, ngapain pula nyuri-nyuri gitu maksudnya. Kan sudah dipenuhi, kok masih nyuri-nyuri? Kecuali kalau tadi bakhil ceritanya. Nah, bagaimana hukumnya? Ya tadi bang belanja sengaja bukan kelebihan, itu kayaknya sengaja disisihkan deh. Ya, umpamanya dari 1 juta disisihkan 100 kan gitu. Lah itu apakah sudah milik dia? Nah, gitu kan pertanyaannya. Wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa kalau sudah dikasihkan kepada istri sebagai nafkah, ya insya Allah milik ibu itu. Itu milik ibu karena sudah diserahkan ke ibu kan, uang itu uang bulanan. Istilahnya uang bulanan itu untuk makan, ya kan. Cuman ya tadi jangan pula kualitas makannya itu tidak sebagaimana uang belanjanya. Suami ngasih 1 juta, yang 700 disimpan, yang 300 dibelanjakan. Itu dipastikan suaminya kurus itu. Karena tidak berkualitas kan. Jadi kalau nyimpan sikit-sikit insya Allah nggak ada masalah sih. Karena itu kan masalah-masalah yang yang lumrah dalam keluarga. Dan berbohong untuk kemaslahatan keluarga pun tidak ada masalah, kecuali yang bohongnya itu sampai menimbulkan pertengkaran. Wallahu a'lam. Wa iyyak. Ya. Waalaikumsalam. Perjanjian pranikah itu berlaku, Bu. Perjanjian pranikah itu berlaku karena Rasul mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Jadi seorang muslim atau muslimah itu dia akan berjalan di atas syarat-syarat yang telah dikemukakan. Jadi perjanjian pranikah itu berlaku. Umpamanya sebelum menikah ada perjanjian soal kamu selama 1 tahun setelah menikah tinggal di rumah orang tuaku. Kemudian nikah, ya harus ikut, kan tidak menyelisih syariat. Kecuali kalau perjanjian itu menyelisih syariat.
Nah, itu tidak boleh dilakukan walaupun 1000 syarat sekalipun. Jadi kalau tidak menyelisih syariat, perjanjian pranikah itu berlaku terus sampai ada pembatalan di antara kedua belah pihak dengan saling suka dan redha. Wallahu a'lam. Iya, sama-sama. Boleh, borong aja, Bu. Iya, alhamdulillah. Iya, Bu, urusannya bukan masalah mereka yang masak atau tidak mereka yang masak. Masalahnya bicara masalah niat, Bu. Bicara masalah niat. Niatnya untuk apa? Kan itu masalahnya. Kalau niatnya untuk berhala, walaupun yang masak orang Islam juga tidak boleh dimasak atau dimakan. Cuman kan apakah semua makanan itu dilarang? Tidak. Makanan yang dilarang itu menyangkut sembelihan saja. Tapi kalau buah-buahan ya tidak masalah, Bu. Ibu dikasih uang atau ampau atau buah-buahan karena sebuah hari raya non-muslim yang di luar ahli kitab, ya nggak apa-apa, makan saja. Atau dikasih beras gitu ya. Yang nggak boleh itu kalau sembelihan. Baik dia yang masak atau orang lain yang masak atau catering yang masak gitu ya. Terserah dia. Yang penting judulnya itu untuk berhala mereka. Itu tidak boleh. Cuman untuk tidak menyakiti tetangga, terima saja. Tapi ibu tak usah makan. Gitu loh, dibuang gitu ya. Tapi terima saja hanya untuk supaya menghargai. Sebab kalau menolak kan nanti gak enak juga. Dan jangan pula dikasihkan tetangga. Ya, ibu terima karena ibu nggak mau makan, dikasih pula sama tetangga. Itu ya tidak boleh juga. Artinya terima saja, sudah buang gitu saja. Ambil yang kira-kira halalnya, ya kerupuk tidak, nasinya ya tidak apa-apa. Pokoknya dipisahkan kuah dengan nasinya ambil, kuahnya aja dibuang. Jadi tidak semua makanan diharamkan, tidak. Hanya berkaitan dengan sembelihan saja. Ya, wallahu a'lam. Wayak. Ya Bu, sampai sini. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.